Yo guys, balik lagi sama gue Joko Ristanto di channel gue di Cobain Dah. Sekarang gue mau ngebahas soal galau. Galau sebuah perasaan ketika lu sedih dan sangat terpuruk. Lo tau sendiri hidup itu nggak selalu dengan hal-hal yang baik-baik saja. Kayaknya galau itu nyangkut dengan hal-hal yang buruk, nggak sepenuhnya buruk sih, tapi kayak ya yang bikin lu terpuruk deh. Tapi di video gue kali ini gue nggak bakalan ngebahas panjang lebar soal galaunya. Gue punya 10 tips untuk mengatasi galau. Ini yang pertama, don't blame yourself. Jangan selalu nyalain diri sendiri. Karena biasanya galau itu hal yang terbersit pertama kali di pikiran lo adalah lo nyalain diri lo sendiri. Kayak, kenapa sih gue begitu? Kenapa sih akhirnya jadi kayak gini? Berharap gue punya waktu, berharap gue bisa ngembaliin waktu biar gue gak ngelakuin hal itu. Jangan. Karena prinsipnya galau itu akan datang sendirinya ketika lo berbuat salah. Yang harus lo lakuin adalah jangan nyalain diri lo sendiri, dan lo buat cara untuk memperbaikinya agar lo bisa jadi lebih baik. Yang kedua, sebisa mungkin lu jangan dengerin lagu-lagu sedih. Mungkin untuk kebanyakan orang dengerin lagu-lagu itu bisa naikin mood atau bisa bikin lu nyaman ketika lu galau. Tapi inget deh, ketika lu dengerin lagu-lagu sedih dan tidak mencari solusi atas masalah lu, yang ada lo bakalan makin galau. Jadi mendingan lu jangan dengerin lagu-lagu sedih ketika lu galau. Karena biasanya ketika lagu itu sudah lewat dan lu ingin dengerin lagu itu kembali, yang ada yang bakal keingetan lu lagi itu adalah galaunya lu lagi. So, jangan didengerin lagu-lagu sedih kalau lu lagi galau. Oke. Yang ketiga, lu bisa pergi berlibur sama keluarga lu atau teman-teman lu. Itu lumayan sih, ampuh untuk ngilangin galau. Bisa nge-refresh hati dan otak lu. Nggak perlu jauh-jauh kalau lu mau berlibur. Kalau lu nggak punya duit ya, tinggal aja main di taman komplek, taman kota, ya ngeliat hal-hal yang anak-anak main atau orang jualan cilok, jualan gorengan. Itu bisa lah, lumayan nggak bikin lu mikirin galau sih. Yang keempat, sebisa mungkin lu bercerita soal kegalauan lu sama keluarga atau balik lagi ke teman-teman. Ya seenggaknya bisa ngurangin kegalauan lu meskipun cuma sedikit ya. No potolele. Kalau ada apa-apa cerita sama bapak, ya jangan dipendam sendiri, nanti galau. Oh, lu ngapain? Lu ada masalah cerita lah, kita kan teman baik. Jangan lu pendam sendiri, nanti galau. 5. Yang kelima ini bisa baca buku kali ya. Iya, baca buku. Mungkin untuk beberapa orang ada yang bisa menghilangkan kegalauan dengan baca buku. Ya, buku-buku macam novel atau buku-buku sastra yang lain. Tapi kalau misalnya lo nggak suka buku, lo nggak suka baca buku, ada lagi gampang soal baca juga, yaitu
bacain sifat-sifat orang. Itu mungkin bisa ngilangin kegalauan lu, bisa bikin lu ketawa. Karena ya mungkin ngebacain orang juga salah satu hal-hal yang lucu sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya memang orang yang nggak suka dibacain, lebih baik jangan. Lihat-lihat orang yang bisa diajakin bercanda sih sebenarnya. Yang keenam, nah, keenam itu lu bisa nonton film. Lo bisa cari referensi film-film yang lucu, film-film yang kocak, ya bisa ngilangin pikiran lo soal galau sih sebenarnya. Selain nge-refresh otak juga, menurut studi ya, itu kita perlu lo ketawa meskipun lagi ada masalah. Jadi ya nggak salah kita cari tontonan yang kocak dan mendidik juga. 7. Do what you like. Gue rasa semua orang sih punya hal yang dia sukai, kayak hobi. Ya hobi lu apa aja ya lu lakuin aja kalau lu menurut lu suka. Itu bisa ngilangin rasa galau lu sih sebenarnya. Lu suka main futsal, hilang galaunya. Lu bisa main layangan, lu ngadu sama layangan lain, sampai tuh layangannya putus, ya kan? Lu lari-larian, kejar-kejaran, main-main anak-anak kecil. Ya do what you like aja lah pokoknya. Sebisa mungkin ya itu pasti bakal ngilangin perasaan galau lu sih. Sekarang lanjut ke nomor 8. Lanjut di nomor 8. Di nomor 8 kita bisa ngilangin galau itu pakai olahraga. Jadi olahraga itu selain nyehatin badan lu, pikiran lu juga bisa terbebas sih dari namanya galau. Karena kayak ada tips-tips yang tadi sebelumnya itu kan, sebisa mungkin cari yang bisa nge-distract dari rasa galau itu. Cobain, lu bisa main futsal atau angkat besi atau ngapain lah pokoknya yang menurut lo enak aja. Oke. 9. Sorry. Nomor 9 itu bisa menghindari penyebab galau. Jadi ketika orang galau itu kayak baik nomor 1 tadi bukan menyalahkan diri sendiri, mencari solusi, tapi yaitu ada lagi dengan cara mencari tahu penyebabnya apa. Ketika lo galau dengan seseorang atau lo putus atau gimana lah pokoknya, lo bisa solusinya dengan cara lupain lah orang itu, ikhlas dengan apa yang ada, apa yang sudah terjadi. Galau kan nggak semuanya tentang perasaan ya. Mungkin ada galau soal kerjaan di kantor. Kalau kerjaan lu di kantor lu salah terus, direvisi terus lu bikin galau, lu cari penyebabnya kenapa lu direvisi terus dan lu perbaiki. Itu gue yakin gak bakal bikin lu galau, karena lu tahu cara untuk menghindari penyebab kegalauan lu dengan memperbaiki dan menjadi lebih baik. Oke. Dan yang terakhir, nomor 10. Nomor 10 itu ini adalah cara yang paling ampuh sih berasa. Kalau tadi lu bisa cerita sama orang tua atau temen, sekarang lu bisa lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Karena mungkin Tuhan ngasih lu cobaan atau ngasih lu perasaan galau itu karena Tuhan tahu lu menjauh dari Dia dan Tuhan pengen narik lu lagi deket ke
Tuhan dengan cara galau. Jadi ya mungkin kalau lo nggak bisa cerita sama siapa-siapa, lo bisa ngadu sama Tuhan. Dan Tuhan akan nunjukin jalannya sih. Apa solusi terbaiknya untuk masalah yang lagi lo rasain dan lo jalanin, dan akan jadi happy ending. So, galau itu sebenarnya nggak perlu sampai harus menghantui lo berlarut-larut gitu. Pilihannya ada di lo sih. Lo mau berlarut-larut dalam kegalauan itu, atau lo bisa bangkit dan memperbaiki diri agar jadi lebih baik. Karena semuanya ya ada di pilihan lo. Karena ketika orang yang galaunya udah akut ya, dia bisa jadi depresi dan kepikiran untuk yang sampai sampai dia melakukan hal-hal yang tidak baik, atau sampai mengakhiri hidupnya sendiri karena dia tidak kuat. Itu karena dia galau yang berlarut-larut. Ya, segitu aja dari gua. Mungkin 10 tips ini bisa lo terapin kalau lagi galau ya. Baik lagi, semua pilihan ada di lo. Jadi kalau lo suka sama konten gua kali ini, lo bisa subscribe channel gua, lo bisa komen sama like kalau lo suka. Terus kasih tahu gua kalau ada yang kurang dan harus ada yang diperbaiki di channel ini supaya gua bisa makin berkembang. Itu aja dari gua Joko Rustianto di channel Cobain Dah. See you on the next video. Bye bye.